wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen yang akan pemaparan materi hasil dari makalah event organizer kami yang mengambil tema musik dan entertainment. Dengan judul perencanaan dan pengelolaan organisasi Senandung Ria Musik dan Entertainment Organizer berbasis manajemen modern. Dengan saya, Karina Zahra Kutsia, NIM G331250098, dan kedua rekan saya ada Saya Wahyu Muryadi dengan NIM G331250099 dan rekan saya Dinda Rahmawati, NIM saya G331250101. kita mengambil tema musik dan entertainment organizer. Berikut profil organisasinya ya. Ada kita Senandung Ria Musik itu berada di domisili Semarang, Jawa Tengah, dan fokusnya itu ke festival musik dan pemberdayaan kreator lokal. Dengan visinya, festival musik paling ikonik Jawa Tengah. Visinya lebih detailnya lagi itu menjadi festival musik dan pasar kreatif paling ikonik, interaktif, dan penuh warna di Jawa Tengah yang menginspirasi ekspresi diri generasi muda, sekaligus memberdayakan kreator lokal pada tahun 2026 selanjutnya. Tak lupa visinya itu ada 3, menghadirkan konsep event, musik, dan hiburan, juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi penonton, menjadi platform utama bagi musisi indie dan kreator lokal untuk menampilkan karya mereka lewat pendekatan visual. Yang ketiga, menerapkan manajemen operasional berbasis digital yang lincah dan transparan. Nilai organisasi kami itu ada kreatif, reliable, kolaboratif, dan impactful. Nah, kreatif itu selalu menghadirkan konsep event yang fresh dan inovatif. Reliable itu kita Senandung Ria itu dapat diandalkan, menepati janji, jadwal, dan kontrak. Kolaboratif itu mengutamakan kerja tim dan kemitraan yang sinergis. Terus yang impactful, setiap event diharapkan dan Senandung Ria mengharapkan akan memberikan dampak positif bagi klien dan masyarakat yang turut serta. Nah, selanjutnya itu analisis bisnis event organizer Senandung Ria dengan target pasar. Kami menargetkan dari demografi, kita melihat Gen Z dan milenial muda usia 17-27 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, dan filsafat di Semarang dan sekitarnya. Nah, targetnya ini dari sisi psikografi, itu yang menyukai musik, aktif di sosial media, seperti TikTok, Instagram, dan menyukai estetika visual, kayak hunting foto dan konten gitu untuk diposting ke sosmed. Dan yang biasanya peduli pada tren fashion, karena Senandung Ria ini menekankan estetika yang pastinya targetnya itu para Gen Z yang suka gitu, dan gemar berburu kuliner unik. Terus dari sisi segmen korporat, ini brand lokal maupun nasional menyasar dan membutuhkan wadah. Dari itu, dan juga komunitas musik dan UMKM butuh wadah untuk promosi. Itu dari peluang pasarnya, yang pertama. Yang kedua, itu ada tren event, Instagramable, dan festival musik. Nah, itu mengutamakan visual estetika untuk konten media, jadi promosi organik yang sangat tinggi. Terus ada dukungan terhadap ekonomi kreatif lokal. Jadi ekosistem kampus di Semarang kan sangat aktif, banyak musisi indie serta brand lokal yang membutuhkan wadah festival. Maka Senandung Ria hadir untuk menjadikan wadah para kreator lokal, musisi indie, dan banyak brand-brand lokal lainnya lah. Setelah itu, kita menganalisis kompetitor. Setelah kita analisis di makalah itu, ada kolektif histeria, di mana tuh keunggulannya itu basis masanya loyal, lintas generasi, jaringan musisi independen nasional sudah meluas. Nah, kelemahannya itu estetika visual, panggung minimalis karena orientasi utama berpusat pada gerakan sosial dan celah. Namun di sini juga di kolektif histeria celah pasarnya dengan kita dapat mengakomodasi audiens musik independen melalui konser indie berpanggung instalasi seni yang dimana kita bisa masuk lewat situ. Selanjutnya ada enggak ada. Udah berarti. Dan lainnya ada Indie Semarang. Indie Semarang itu lincah memproduksi gigs mikro
di kafe dekat dengan musisi baru, efisiensi dan anggaran optimal itu keunggulannya. Kalau kelemahannya itu format dan tata panggung itu repetitif tanpa narasi khas. Terus setelah pasal itu kita dapat mengonversi ruang pertunjukan kafe menjadi lanskap inspirasional dengan dekorasi yang naratif. Ya udah. Selanjutnya, fungsi manajemen POAC Planning akan dijelaskan dengan Kak Dinda. Oke, untuk selanjutnya fungsi manajemen. Ini bagian planning dari fungsi manajemen POAC. Jadi tahap perancangan senandung ya, yaitu layanan yang kami tawarkan ada 4, yaitu yang pertama konser musik, yang kedua festival multipanggung, yang ketiga event korporat dan kampus, serta live musik untuk wedding dan gala. Untuk strategi pemasaran, kami pakai digital feed, yaitu saluran utamanya Instagram, TikTok, dan YouTube. Terus ada influencer marketing, plus ticketing online, ditambah Google Ads, Meta Ads, dan email marketing biar konversi tiket maksimal. Selanjutnya, untuk struktur organisasinya, yang pertama struktur organisasi kami running biar keputusan cepat, yaitu yang paling atas ada direktur utama, yang pertama di bawahnya tim. Maaf, untuk struktur organisasi kami running paling cepat. Yang pertama direktur utama. Yang kedua kita pakai 4 manajer spesialis, yaitu manajer pemasaran dan media. Yang ketiga manajer operasional dan produksi. Yang keempat manajer keuangan, dan kelima manajer kreatif. Dengan span of control 1:4 ini kami bisa langsung gerak saat ada situasi darurat di lapangan. Lanjut. Untuk yang selanjutnya model kepemimpinan dan teknologi pendukung. Untuk kepemimpinan kami pakai 3 model sekaligus. Yang pertama transformational leadership, fokusnya untuk inspirasi dan inovasi tim. Untuk yang kedua digital leadership, semua keputusan pakai pemanfaatan teknologi dan data. Untuk yang ketiga agile leadership, tujuannya adaptasi cepat dan fleksibel karena dunia event itu cepat berubah. Selanjutnya. Ya, untuk yang komunikasi dan kolaborasi tim dibagi menjadi ada jenis komunikasi, dibagi menjadi 3, ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk yang strategi komunikasi ada 3 juga. Yang pertama ada briefing sebelum event, grup koordinasi saat event, dan yang ketiga evaluasi pasca event. Untuk yang teamworknya ada 3 jenis. Yang pertama ada transparansi tugas, yang kedua kolaborasi via tontonan, dan yang ketiga penyelesaian konflik terbuka. Ini juga kami memiliki pilar utama, yaitu yang pertama ada komunikasi efektif antara tim dan divisi, yang kedua kolaborasi digital, Notion, Slack, Zoom, dan yang ketiga ada tim building berkala dan terstruktur. Yang selanjutnya KPI utama dan siklus PDCA, evaluasi berkelanjutan itu 20 event per tahun, dan untuk kepuasan pelanggan 90%, dan untuk pertumbuhan klien 20%, dan profit per tahun kita 150 juta per tahun. Dan selanjutnya ada etika bisnis, PCR, dan kesimpulan. Dari etika bisnis tersebut memiliki kejujuran, transparansi biaya, dan profesionalisme. Dan untuk program CSR ada Green Event dan Booth UMKM lokal, dari konsert dan workshop kreatif. Dan untuk kesimpulan dari tugas kami yaitu IO menerapkan POAC, KPI, dan PDCA secara lengkap. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat. Terima kasih. Salam.